Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wastaghfiruhu wastaghfiruh amma ba'du. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menerangkan zakat, uh, rukun Islam ketiga yang menyucikan harta dan jiwa pada zakat. Akan mempresentasikan tentang zakat. Oke. Pembahasan pertama itu apa itu zakat. Zakat di bahasa itu zakat berarti atau suci, dan nama yang berkembang, berarti zakat itu adalah sesuatu yang suci yang terus berkembang. Makna syar'i menunaikan kewajiban pada harta yang khusus dan cara tertentu setelah memenuhi haul atau 1 tahun hijriah dan nisab atau batas minimal untuk zakat. Zakat menunaikan kewajiban ini tuh karena zakat ini tuh ada di rukun Islam. Harta yang dizakati kan akan tumbuh berkembang, tumbuh berkah, dan harta yang tersisa menjadi bersih dari syubhat. Dan nisab itu batas minimal untuk suatu harta buat dizakati, dan haul ini itu 1 tahun hijriah dari setelah si nisab ini sudah mencapai nisab. Hukum zakat dalam Islam itu adalah wajib dari 3 sumber, itu dari Quran surah Al-Muzammil, salat, yang artinya itu dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Islam bangun di atas 5 tonggak yang ada membayar zakat. Dari itu dari Ibnu Qudamah, kaum muslimin seluruh negeri sepakat bahwa zakat itu wajib. Zakat itu wajib karena ada di rukun Islam ketiga, bukan sekedar anjuran melainkan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Ancaman bagi yang enggan membayar zakat itu udah di mention atau udah dikasih tahu di Surah At-Taubah ayat 34 sampai 35 itu. Dan orang-orang yang menyimpan emas, perak, dan tidak dimenafkahkan di jalan Allah, maka beritahulah mereka kepada siksaan yang pedih pada hari dipanaskan emas perak di dalam neraka jahanam, lalu dibakar di dahinya lambung mereka dan punggung mereka. Itu ancamannya tuh menjadi orang yang tidak mau membayar zakat itu menjadi berstatus fasik. Itu tuh kewajiban yang enggan berzakat padahal meyakini kewajiban tergolong fasik di sisi Allah, dan di akhirat kelak bakal disiksa di neraka jahanam. Nah, ini tuh orang yang nggak mau untuk membayar zakat, dan yang memain-mainkan nisab dan haul, yang sengaja setelah mau 1 tahun di atas hartanya di atas nisab, nanti dia turunin lagi dari di bawah nisab, dinaikin lagi di atas nisab. Nah, kalau diulang-ulang seperti itu termasuk ke enggan membayar zakat. Jadi keutamaan menunaikan zakat itu pertama disandingkan dengan salat. Zakat disebut bersama salat dalam 82 ayat Al-Quran, tanda betapa agungnya ibadah ini. Berarti zakat itu hampir setara dengan salat. Dan jalan menuju surga. Menunaikan zakat adalah ketakwaan, sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga. Quran surat Az-Zariyat ayat 15 dan 19. Mendapatkan derajat siddiqin dan suhuda. Siapa yang mati dalam keadaan zakat ada termasuk golongan jujur dan syahid. Hadis riwayat Ahmad dan Sahih Albani, dinilai Sahih Al-Albani. Dan keempat itu merasakan manisnya iman, makan zakat dengan ikhlas dan senang hati. Salah satu seseorang merasakan lezatnya iman dan lezatnya iman. Hadis riwayat Abu Daud, dan ini juga sebagai syukur ya, karena Allah sudah mau memberikan kita berkah gitu, mendapatkan harta yang cukup untuk berzakat kepada butuh zakat.
siapa yang sih yang wajib berzakat saat muzaki atau yang berzakat itu pertama beragama Islam, merdeka, balik. Namun balik dan wakal tidak disyaratkan. Anak dan orang gila pun wajib dizakati. Nah, eh, untuk anak kecil itu bisa berzakat sama orang tuanya. Saat harta yang dizakati itu dimiliki secara sempurna, berarti punya hak kita semua. Terus hartanya yang sifat berkembang yang bisa naik terus, kayak emas, perak, mata uang, hewan ternak, hasil pertanian, kayak gitu. Setelah mencapai nisab itu batas minimal untuk berzakat. Nanti bakal dibahas untuk emas, perak atau itu minimalnya tuh bakal telah melewati haul atau 1 tahun hijriah. Jadi misalnya di atas nisab tuh Muharram. Nah, nanti tunggu sampai Muharram lagi baru itu 1 haul. Kelebihan dari kebutuhan pokok tadi itu yang dizakati itu bukan yang pas-pasan, jadi yang melebihi kebutuhan pokok. Nah, harta yang wajib dizakat itu emas, perak, mata uang, hewan ternak kayak unta, sapi, kambing, ayam apa gitu, mungkin hasil pertanian, gandum, kurma, anggur, hasil pertanian. Dan ketentuan zakat mahal itu banyak. Jadi tergantung jenis hartanya, nisabnya juga beda, besar zakatnya juga beda, haul gitu itu. Oke, saya bakal ngebahas emas dulu. Emas itu nisabnya itu 85 gram emas murni, ya murni 24 karat, itu besarnya tuh 2,5%, dan itu harus haul ya. Harus haul untuk bisa menzakatnya. Dan perak itu 595 gram perak murni, dan 25% sama kayak emas, 25% dari perak ini, dari 595 perak ini itu. Dan harus tunggu 1 tahun juga setelah uh, setelah mendapatkan di atas nisab. Dan mata uang atau tabungan penghasilan gitu sama kayak nisab perak itu 6 jutaan, kurang lebih 6 jutaan tergantung mata uang. Ini kan rupiah, bisa aja lebih naik lagi kan, itu 2,5%-nya juga. Dan saul juga. Hewan ternak itu nisabnya, hewan ternak tuh tergantung hewannya bakal dapat nisab. Untuk unta tuh 5 ekor, kalau sapi 30 ekor, kalau kambing tuh 40 ekor. Dan besar zakatnya tuh ada ketentuannya tuh, dan itu 1 haul juga. Dan hasil pertanian itu 5 wasok atau 720 kilogram. Nah, itu 10% atau 5%. Ini tuh tiap panen. Nah, barang dagangan itu setelah nisab perak, nah, sama kayak nisab perak dan mata uang itu 6 jutaan, dan itu 2,5%. Terus harta karun atau ikos itu tidak dipersyaratkan, atau besar zakatnya tuh 20%, dan itu langsung setelah mendapatkan ikosnya. Dan untuk yang hasil pertanian tadi itu 10% dan 5%-nya tuh tergantung perayoannya ya. Kalau perayoannya itu dari hujan, sungai itu, maka bakal 10% itu perayoan gratis dari Allah. Dan 5% itu jika pengayorannya tuh bayar atau dari PAM gitu. Dari PAM harus dialirin. Nah, itu baru 5%. Catatan penting nih buat zakat mal. Semua harta zakat mau memperhatikan haul atau setiap tahun, satu tahun hijriah, kecuali hasil pertanian yang dikeluarkan setiap panen. Dan zakat perhiasan emas dan perak tetap terkena zakat dan wajib dikeluarkan setiap tahun selama masih di atas nisab. Dan rumus zakat dagangan itu nilai barang tambah dengan uang dagang tambah dengan piutang yang diharapkan dan dikurangi utang yang jatuh tempo, sama dengan harta yang dizakati kali 2,5%. Rikas atau harta karun, harta peninggalan zaman jahiliyah milik non muslim yang ditemukan tanpa sengaja. Tanpa sengaja itu wajib zakat 20% langsung saat ditemukan, tanpa saat haul maupun nisab. Dan Imam Malik dan Imam Syafi'i zakat pertanian hanya pada tanaman kebutuhan pokok yang dapat disimpan oleh pemiliknya.
ketentuan zakat fitrah itu dasar kewajibannya tuh wajib bagi setiap muslim yang mampu dipakan saat berbuka dari puasa Ramadan sebelum sholat Idul Fitri, dan uh, siap ini tuh termasuk bayi baru lahir itu termasuk, dan anak-anak masih termasuk. Siapa yang wajib membayar setiap muslim yang memiliki kelebihan makanan atau untuk dirinya dan keluarga di malam malam dan siang hari hari raya atau hari itu. Kepala keluarga membayar untuk semua yang ditanggung nafkahnya termasuk istri, anak-anak dan lainnya. Kewajiban dimulai terbenam mataharinya malam Idul Fitri. Dan ini tuh zakat fitrah tuh harus makanan pokok tergantung dari daerahnya, nggak bisa dari uang tunai gitu. Dan bentuk kadarnya tuh dari afdolnya tuh subuh hingga sebelum sholat id, dibolehkan 1 hari atau 2 hari sebelum id. Zakat fitrah zakat fitrah dengan uang tidak sah menurut mayoritas ulama termasuk Imam Ahmad. Ini mengisihi perintah Rasulullah. Ukuran untuk zakat fitrah itu 1 sok atau 2,5 sampai 3 kilo, 4 cakupan penuh tangan sedang. Ini bisa melewati perantara, jadi kasih duit, dan panitia zakatnya tuh bakal buat ngebeliin makanan pokoknya itu boleh. Dan 8 golongan penerima zakat itu ada di konsol atau bah itu. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, amil zakat, pak mu'alaf, untuk kemerdekaan budak, orang-orang yang terlilit hutang untuk jalan Allah, dan mereka sedang dalam perjalanan sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah. Yang pertama itu fakir, dia punya penghasilan tapi nggak mencukupi untuk sehari-hari, ya tidak punya. Yang punya miskin itu tidak punya atau balik maaf, dan fakir itu tidak punya harta dan punya penghasilan yang mencukupi. Miskin itu punya penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhan mereka. Ambil zakat itu pengelola atau menghimpun zakat, atau zakat yang resmi atau yang bisa dibilang tuh panitia zakat gitu ya, zakat fitrah gitu-gitu. Dan keempat itu mu'alaf, orang yang baru masuk Islam atau yang perlu dikuatkan imannya. Dan rikop itu kemerdekaan hamba sahaya atau budak dari kemerdekaan. Keenam itu gohiyoimin, orang yang terlilit utang bukan untuk pemaksiatan, jadi terlilit utang gak kepaksa gitu. Dan fisabilillah itu perjuangan di jalan Allah termasuk dakwah dan pendidikan Islam, itu bisa buat sekolah atau pondok pesantren. Dan ke-8 itu Ibnu Sabil, orang yang musafir dan kehabisan bekal dalam perjalanan sah yang buat kebaikan bukan buat kemaksiatan. Kata innama dalam ayat menunjukkan pembatasan hasil zakat hanya untuk 8 golongan ini. Selain tidak ada yang lain. Jadi selain 8 golongan ini tidak ada lagi golongan yang buat. Dan zakat bukan beban tapi berkah. Berkah zakat adalah cara mensucikan harta, menumbuhkan keberkahan, dan mempererat persaudaraan sesama muslim. Sucikan harta itu zakat membersihkan harta dari hak orang lain yang melekat di dalam harta-harta kita, dan tumbuhkan berkah. Ya, harta yang dizakati justru malah bertambah banyak dan bertambah barokah dan bermanfaat untuk bagi kita dan orang yang mendapatkan zakat. Dan kuatkan ukhuwah, itu solidaritas. Adalah zakat membantu mereka yang membutuhkan dan menjaga keseimbangan sosial. Jadi ini tuh buat mempererat persaudaraan dan solidaritas sama muslim. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk menunaikan zakat dengan ikhlas dan penuh kesadaran. Amin. Dan mohon maaf jika saya ada informasi yang salah atau kesalahpahaman di video ini, karena saya masih belajar. Dan yang saya mau terakhir bilang itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.